Hooligan. Halo smaker-smaker dimanapun berada. Sekarang aku lagi di Secret Smack Hooligan Jabodetabek. Kita mau tahu apa aja yang ada di Secret Smack Hooligan Jabodetabek dan ada apa aja di situ. Dengar-dengar di sini ada buka usaha bandrek Medan katanya. Yang katanya bisa meningkatkan imun, yang di dalamnya ada rempah-rempah. Ayo kita lihat yuk apa aja yang ada. Kita tanya sama Bang Frank yang punya usahanya. Kita tengok ya Bang, ini lagi buat bandrek. Bang, mau nanya ini Bang. Nggak bisa. Oh, kok nggak bisa? Serius-serius aja nih, biar kawan-kawan kita di luar tahu ini apa aja yang terkandung di bandrek Abang ini. Apa aja ini yang di bandrek Abang ini Bang? Ada jahe merah, ada gula merah, dan rahasia lah. Oh rahasia ya, nanti diambil orang tahu berarti. udah. Oh ya rahasia pabrik ya. Siap. Izin ya Bang, ya buka dulu ya biar kawan-kawan kita tahu ini isinya apa. Ini dia smaker, ada semua ini ya. Kalau muka kalian taruh ke dalam melepuh ini. Nah, tutup dulu ya, nanti kan tahu isinya ya kan. Manfaat bandrek ini apa sebenarnya Bang? Kalau manfaatnya banyak sekali. Ya. Corona. Apalagi virus. Kasih dulu sama kakak itu. Kasih dulu. Banyak yang beli ini sama kakak ini. Apa itu salah satunya Bang? Belum banyak Bang. Salah satunya ya mengatasi angin. Angin. Masuknya. Kenapa aku bilang masuk angin? Ya gitulah dia. Tunggu dulu. Repot kali. Oh banyak yang beli. 45.000. 45. Cin tolong cin. Kita tengok Abang itu dari tadi nggak siap-siap. Susunya susu apa nih Bang? Susunya kita pakai janganlah. Brand nanti. Oh brand ya. Belum endorse Iya, ya. belum endorse dia soalnya. Tapi pakai telur juga ya Bang ya? Telur lah. Telur apa ini Bang? Ada bebek, ada ayam kampung. Bisa di blend jadi satu tuh ya? Iyalah. Wih, Bisa. Enak bikinnya tidur. tidur enak ya, tapi bangun lagi kan Bang ya? Bangunnya lama. Oh lama ya, itulah yang bisa gawat kita kerja tadi Bang. Pokoknya bangun tuh. Pokoknya bangun. Iyalah. Bang, kacangnya tadi Satu 47. 7. Iya. Tambah 2.000 lagi ya? Tengok 2000 lagi. Tengoklah Bangnya, nggak siap-siap Bang. Masih ngantri tuh. Tengok itu. Bandrenya kalau sama cewek baik kali. Oh iya. Iya, iya. Ngomong-ngomong ini ya, smackle dimanapun yang ada ya. Abang ini masih sendiri cuy. Kurang apa? Pagi kerja di kantor, pulang kantor buka bandrek, pekerja keras kayak gini ya Wak, cari ya kan enggak Bang? Enggak lah, janganlah. Bandrek satu lah udah puji-puji Abang di sini Bang. Bandrek satu. Nantilah. Ada waktunya. Apa itu bang? Kayaknya telur itu bang. Ini apa ini Bang? Ini telur tadi ya? Itulah telurnya, ada bebek. Wah banyak lagi isinya ya kan? Telur, jahe rempah segala macam ya kan? Pantas lah ya. Bandrek ini Apa tuh Bang? di luar dari harga jahe yang tinggi, kan kalian tahu lah virus-virus ini sekarang kan. Jadi kita punya ya prinsip lah, di luar dari kita menaikkan harga, kita juga bantu buat orang sehat. Iya. Jadi Karena kita naikkan harga, mencari kehangatan tak mencari kehangatan itu tak semahal semahal yang yang dibayar. dibayangkan. Itulah filosofi kita. Filosofi bandrek ya, bandrek waringin ya kan. Jadi boleh dikasih tahu sama smaker yang belum tahu nih Bang, alamat bandrek kita di mana? Kalau mungkin ada yang di Jakarta belum tahu ya kan? Oh ya, untuk teman-teman yang mau ngebandrek bareng-bareng kita, datang ke Jalan Waringin Raya nomor 19, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Iya. Buka dari jam berapa aja nih Bang? Bukanya kita jam 6. Jam Kalau 6 ya? hari Sabtu jam 5. Kalau hari Minggu tutup ya? Kalau hari Minggu waktunya Tuhan. Hai siap. Oh berarti buat semua smaker di mana kan udah tanya kan, udah kalian lihat kayak mana larisnya bandrek gitu ya kan. Usaha Smack Jabodetabek ini kalian udah lihat siapa yang buat ya kan, kayak mana giginya Bang itu, kayak mana apa yang tergantung di bandrek ini segala macam. Buat kawan-kawan yang semua yang ada di Jakarta boleh kita mampir sini karena kan dibilang juga sama Pak Jokowi dulu ya kan, rempah-rempah ini bisa mengatasi corona, menaikkan imun tubuh. Ditunggu ya kawan-kawan smaker, Smack Hooligan. Di sini ada Diknal, salah satu smaker Jabodetabek ya. Kita tanya-tanya kemana dia nanggapi corona, apa yang dibuat untuk mencegah corona, yuk kita tanya-tanya. Anal, mau tanya dulu, apa efek corona ini sama lo? Banyak lah kalau untuk kehidupan di secret ya. Kayak kalau untuk kehidupan di secret jadi lebih banyak aja interaksi sama kawan-kawan. Untungnya itu. Tapi nggak bisa kita bilang untung ada corona.
ya kita juga nggak mau kayak banyak abang-abang yang pekerjaan terganggu, kayak yang gajinya per hari lah, contoh ada juga kan yang gaji per hari terganggu, ya masuk jadi dikurangi gitu, kayak misalnya dia kerja 7 kali 1 minggu gitu, jadi 1 hari masuk 1 hari libur, kan yang libur ini dia nggak ngapa-ngapain gitu. Baru untuk kalau aku pribadi kegiatanku ya paling ngeband sama kawanku kalau mereka datang ke sini, yang tapi sejauh ini kami banyak dirugikan sebenarnya, kayak kan aku ya anak band lah, Anak band lah ya, band lah dibilang ya. Jadi baru-baru ke blow up lah memang band. Cuman ruginya ada beberapa panggung yang jadi cancel jadinya Karena corona ini karena ya. corona. Ya mau gimana pun produktifnya supaya produktif ya buat lagu untuk ada aktif di grup gitu aja lah, banyak komunikasi. Cuman kayak orang-orang abang-abang di sini gitu ya tetap apa kayak cuci tangan pakai hand sanitizer, udah mulai deh bersih, Ya, mulai jadi bersih semua ya kan, karena Bersih corona kan. yang dulu awak ngeliat orang yang cuci-cuci ala apalah lontong ini ya kan. Sekarang udah semua ya kan, ngelap-ngelap sendok segala macam. udah mulai baru kayak makan. Dulu kan kita makan baru cuci tangan. Nah, Sekarang cuci tangan ya kan. makan baru makan ya. Baru makan. Takut jadi panik memang Panik jadinya. ya. Ya, itu aja sebenarnya. Untungnya nggak untung sebenarnya. Karena ada corona ini Efek positifnya lah ya. positifnya ada. Tapi nggak positif kali karena corona kayak namanya pun corona. Jadi ngisi dengan kegiatan positif aja. Kalau untuk kuliah gimana kuliah? Katanya diliburkan. Iya, jadi juga. Sampai kapan? Sampai waktu yang tidak dapat Oh, ditentukan. uang kuliah jalan terus ya. Nah, jadi kalau misalnya mau pulang pun kita jadi was-was kan, tiba-tiba besok diumumkan besok masuk ya katanya gitu. Ya mau nggak mau balik lagi langsung Jadi jadinya. lo mau ya kan kalau jadi harapan gue untuk corona ini apalah? Untuk pemerintah, tim kesehatan segala macamnya. Kan pemerintah sudah menganjurkan supaya kita di rumah aja. Kayak di Jakarta lah kita bilang dulu ya. Kalau di Medan kan belum terlalu ini apa kali gitu. Ya, terlalu agak ke zona merah kita lah yang di Jakarta Kalau ini. di sini kan udah di liburan pertama kali, bukan liburan sebenarnya. Kayak disuruh 14 hari di rumah gitu. Masih awal minggu aja gitu udah banyak ke puncak semua liburan, kan gila. Nah, inilah untuk orang-orang yang dengkal kali otaknya ya kan. Orang disuruh di rumahnya ke pantai kalian jalan-jalan. Ada memang kurang-kurang kalian sedikit pun, nanti kejang-kejang baru mana pemerintah obat-obat, pala otak kalian obat. Jadi Kalian nggak mau. himbauannya ya tetap di rumah aja, jaga kebersihan, pola makan. Sebenarnya kalau kita pun kayak aku gak kurang suka sayur-sayur Bang Mo. Makin kesini jadi mau nggak mau ya kan. biar nutrisi kuat, Imun tubuh naik ya. imun tubuh naik. Corona datang pun takut dia, mak segan kali aku, sehat kali kau nih, janganlah gitu jadinya. Tapi untungnya di sini kita punya usaha bandrek ya kan. Iya. Tiap malam Enak. kita tekani bandrek Ah. itu ya kan. Itu dia, kami punya bandrek, jadi nggak takut kali sebenarnya. Takut. Takut lah, Cuman nggak ada takut. kami untuk mencegahnya. Mencegahnya. Cuma tetap kebersihan tetap kayak cuci tangan. Siapa? Ini lagi ada Yasin. salah satu smaker termuda di Jabodetabek. Yasin Basarnas atau apa kau? Basarnas. Oh, Mas. Ini Basarnas. Sini lah kau duduk sini. Sini duduk. Kau gimana kau menanggapi soal corona? Yang penting jaga kesehatan lah. Kan Kan yang menyerang juga tuh kekebalan tubuhnya. Kekebalan tubuh lebih dikuatkan. Nggak bisa kita bilang bisa kayak Maksudnya makan jangan telat lah. kalau ya. Tapi sebenarnya lebih penting minum air putih itu Minum obat air kali putih. itu Min. Jangan banyak pucuk. ya. Kau tengok kan aku kan beli aqua besar juga kan. Kau tengok juga kan. Aqua besar aku beli. Jadi apa efek-efek corona ini di kehidupan kau sendiri lah? Sekolah kau atau segala macam, pergaulan kau kayak mana? Sekolah, tugas makin banyak. Itu pasti. Apalagi Agak maju kau sikit aja, biar ganteng kau sikit. tugas. Iya tugas paling banyak lah. Tugas. Nah lah, yang paling dirugikan sebenarnya interaksi kita yang berkurang sebenarnya. Jabatan Cuman dulu. mau nggak mau. Kayak ini sebenarnya udah harusnya kita udah jaga jarak ini ini udah kayak gini jaga jarak. ini. Iya. Harus dijaga jarak. Biarpun Nggak bukan muhrim. bukan kita Bukan muhrim-muhrimnya. bukan muhrim-muhrimnya. Kalau Men. katanya social distancing ya, apa ya itu ya? Social distancing. Kayak itu dia. bukan kita jijik apa kayak mana ya, lebih bagus mencegah lah. Daripada kenapa men corona Iya. kena
Kau imunmu kuat, kau kayak di rumahmu di sini, pulang kau ke rumah, orang rumah yang kena men. Nah, itu Ya, dia. virus. Udah. Apalagi? Nah, kalau untuk pergaulan sosial kau yang kayak tadi itu, pergaulan kau kayak mana? Keluar nongkrong segala macam, nggak nongkrong kau kan? Nongkrong secret Nah, secret aja. Makanya kita pakai kita di secret aja. Ah, itu dia. Kita kan bersih di sini. Iya. Makanya jangan kau nongkrong nanti kau nongkrong luar bawa penyakit ke secret. Kayak aku ya, kayak bapak aku kan dari sini kan. Dia sering ketemu aku bukan jadi malas kesana gitu. Kayak contoh, imun awak kuat ini. Kita bilang maaf. Contohnya kau bang, kau yang kena gitu, masih gejala. Cuman kan ketika kita bersentuhan lah contohnya, kita bersentuhan virus yang nempel di sini. Aku gak kenapa-kenapa, imun kuat ya kan. Kuat. Orang tua, orang opungku yang udah 50 tahun ke atas ya kan, yang udah goyang-goyang imun karena dikit biasanya kan bukan biasanya karena Rata-rata. rata-rata kenanya di umur segituan. Itu dia smaker kayak mana di zona merah di sini ya kan, kami di sini aja nggak keluar banyak yang cengkal yang keluar ya kan, makanya minum bandrek nanti kita kasih tahu sama kalian apa aja yang ada di bandrek itu ya. Nah ini dia Yasin Basarnas, smakers termuda dan militan di Smack Jabodetabek. Kelas berapa kau sih? Kelas 8. Kelas 8 ya. 8. Tapi udah ikut organisasi kok ya. Aku lu kelas 8 tau ngapain di rumah aja, men. Suruh mama aku tidur siang. Salah satu itu keuntungan kau ikut organisasi, jadi kau semakin mendewasakan diri karena kan rata-rata di atas usia kau ya kan. Iya. Jadi kau tau kayak mana berorganisasi karena yang Smakers Jabodetabek ini harus ada regenerasinya. Regenerasi ya. Nah, nanti kau kan berapa tahun lagi mungkin kau di atas segala macam, kau bisa mendidik yang di bawah itu seperti yang di atas kau mendidik yang di bawah. Nah, itu dia yang perlu regenerasi itu. Ada niat jadi ketua sih. Ketua di masa depan lah. Gitu baru. Nggak boleh ya, Smack tetap sejati ya. Iya. Ngomong-ngomong Yasin ini besar-besar di Jakarta dia, cuman hatinya tetap PSMS, itu dia. Medan kali ya. Medan kali dia kan, dia besar-besar Jakarta tapi dia PSMS, lambang tembakau dia. Betul nggak Ces? Betul. Gitu dia. Kali ini sekarang udah ada ketua Smack Hooligan Jabodetabek. Yang baru menang. Yang lama tapi baru juga. Gordon Ramon barang Ramos baru ya? Siapa? Barang baru stok lama. Gordon Manula. Ramos itu Ramos itu band, men. Oh. Band punk itu. Itu Kau kesukaan jangan kita tuh. kesukaan. Nah, kita tanya sama ketua kita bagaimana tanggapannya tentang corona ya. Apa ini efek-efek corona ini di kehidupan pribadi ketua dulu lah. Kehidupan pribadi. Hmm. Yang pasti yang pertama menyedihkan ya. Menyedihkan dalam arti kita yang awalnya hidupnya bersosialisasi, berkeluarga ya kan, harus sementara waktu ya kita komunikasi kita berhadapan sama orang itu terbatas dalam arti untuk menghindari menghindari virus. Tapi ada untungnya juga, men. Untungnya apa itu? Untungnya dengan hashtag di rumah aja ataupun yang kita buat di secret aja, semakin mempertebal silaturahmi kita di dalam keluarga kita sendiri, men. Di internal kita ya. Iya. Tahu sendiri Jakarta ini kan kadang-kadang jam 4 pagi udah berangkat kerja, pulang udah malam. Gak ada waktu buat ngomong Ngobrol sama sama kayak anak, sama ayah, sama ibu, Sama Jadi, istri. dengan hashtag yang di rumah aja dan himbauan dari pemerintah itu ada bagusnya juga aku rasa. Family time-nya lebih banyak lah ya. Betul. Tapi ya bukan berarti kita maunya begitu-begitu aja kan. Nah, kita juga berharap virus corona ini cepat musnah lah. Iya, amin. Terus kita juga bekerja, berkehidupan, terus berkarya, ya kan. Terus kita mendukung PSMS. Jadi tetap berlanjut seperti sebelum-sebelumnya gitu. Kalau kayak gini alam yang seleksi kita siapa yang terpilih ya. Alam dong, ya. Nah, kalau untuk kita lah di Smack Jabodetabek ini, apa Ya. tuh efeknya di organisasi kita ini dengan corona ini, Bang? Banyak. Apa Banyak tuh? ya, kita lihat sendiri kompetisi sekarang diliburkan, ya kan? Kompetisi diliburkan. Tujuan kita kan juga mendukung PSMS hadir di sini kan. Iya. Mendukung PSMS. Terus ya
jadwal yang sudah kita atur, yang sudah kita atur kayak yang waktu kemarin yang terdekat ini apa, Tegal ya? Tegal. Baru ke Jogja, baru kemana lagi? Cimahi ya? Cimahi, SKC. ya kan? Padahal kita sudah koordinasi ke akomodasi, ya Udah batal hubungi jadi Pampel sana sini ya kan, Bang? ya Panpelnya karena kebetulan kita kenal kan, cuman ya itu tadi lah karena jadi batal. Sebenarnya semua itu nggak terlalu penting, yang paling penting adalah antisipasi kita dan dari himbauan pemerintah ya kita ikuti lah, jangan melawan kita ya kan, nanti masuk pula virus corona itu men. Iya. Sama aja kita nonton PSMS Yang kayak awal-awal kemarin ya. iya, Disuruh di rumah ke pantai orang itu semua ya kan? ke pantai orang itu Ke pantai itu viral di Instagram itu, libur pertama holiday dia. memang luar biasa warga-warga kita ini ya kan. Nah, ini kebetulan ketua kita ini juga salah satu TNI, Tentara Negara Indonesia ya. Yang benar. Nah, kita tanya sama ketua kita ini, kayak mana sebenarnya Kami- tugas-tugas dia di corona. Fansnya Tabu ini. Fansnya Tabu kami. Ntar bisa ya mana ya? Dan kau membuat duniaku yang tak berwarna. Apa pertanyaanmu? Ya, kayak mana ketua saat corona ini menjaga segala macamnya? Ya kan orang nggak libur kan? Nah, ketua kan tetap menjaga, mengawalnya kan. Oh iya, sebenarnya udah tugas kita sebagai abdi negara. Antisipasi lah berarti ya Bang Ram. Bukan antisipasi, tapi lebih memberi himbauan supaya kita pertama himbauan dari pemerintah untuk menjaga kawan-kawan supaya tetap di rumah. Karena penyebaran virus corona ini kan ya berawal dari kayak kita ini sentuhan ya kan. Tapi kita baju aja dari Ya baju aja cuma hijau ya kan. Iya. Terus yang kedua kami sebagai abdi negara yang pastinya membuat segala yang terbaik untuk negara ini, untuk masyarakat ini, ya kan. Nah, contohnya kita kayak yang baru-baru ini kan ada penangkal virus, obatnya, yang sudah saat ini TNI juga dan Polri dan semuanya tim-tim medis berjuang bagaimana virus corona ini cepat kita atasi lah, ya kan. Nah, itulah yang akhirnya Itu dari pemerintah itu penangkal virusnya. Tidak, pemerintah berkoordinasi dengan salah satu negara yang sudah berhasil di negaranya itu masyarakatnya Sembuh lah ya. bisa sembuh dari virus corona. Berarti baru Bang. Karena tadi aku nonton live-nya Desta kan, dia baru beli juga anti kayak apa virus-virus gitu. Tapi ternyata nggak, palsu ternyata. Nah, Takutnya ketipu ya kan. ya, itu. Maksudnya karena abang kan kerja, kita bilang kerja untuk negara ya, dan pasti tahu info-info dari negara gitu. Itu dibagikan apa kita beli lagi, kita bayar berapa gitu? Kalau sejauh ini belum tahu. Yang pastinya pemerintah sudah menyediakan yang terbaik, langkah-langkahnya apa saja. Nah, kita tunggu aja. Yang pastinya langkah awal kita mengantisipasinya dari kita diri sendiri, menjaga pola hidup yang baik, ya kan. Terus tetap di rumah, terus kebersihan itu juga penting itu. Penting itu. Karena kan bakteri kita lawan virus. Virus itu kan karena kita jorok makanya kena virus. Iya. Tapi satu lagi juga Bang, kita pun harus sampaikan juga jangan panik-panik kali. Ini untuk smaker semua ya, yang udah mulai panik. Sebenarnya gak usah panik. Kalau kita sudah menjaga diri kita dengan baik, kita gak usah panik. Yang penting kita merasa diri kita udah siap, kita udah jalani semua peraturan yang dikasih pemerintah. Jauh sendiri itu penyakit itu. Makanya jangan cengkal-cengkal. Kalau bilang di rumah aja di rumah, janganlah nongkrong-nongkrong, Ces. Ya. Nah, aku mau nanya dulu untuk pesan-pesan kawan-kawan awal ini lah. Ketua juga. Apa itu? Untuk teman-teman kita semua yang nonton ini nih, kayak mana mereka yang harus mereka jalani untuk menghadapi corona ini? Kalau aku dulu lah ya. Ya, ketua dulu lah. Yang Biar pertama, ngerti omongan kita ini. tetap berdoa. Yang paling utama adalah kita berdoa bagaimana Tuhan memberikan pertolongan sama kita supaya negara kita ini disembuhkan dari segala penyakit. Terus kita dimudahkan cara mengatasinya bagaimana, ya kan? Yang kedua ya pasti, yang kedua dan ketiga dan selanjutnya yang pastinya sama dengan harapan kita dengan masyarakat seluruh Indonesia, di seluruh dunia bahkan, yaitu virus corona ini dapat kita cegah, dapat kita bumi hanguskan dengan cara kita bersama-sama mengikuti himbauan pemerintah. Ya, di rumah aja, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, ya kan. Terus
tetap berkomunikasi, dan kita juga berharap pemerintah juga kayak tadi teman-teman Taring Babi mereka buat di Instagramnya, terus Bang Mike juga tadi kan kita komunikasi harus disediakan masker gratis, hand sanitizer gratis. Itu betul Perlu tuh. tuh. Terus hal-hal kayak gitu perlu kan kita suarakan kan? Iya, jangan waktu lagi-lagi booming kampanye dikasih kos-kos gratis ya kan. Ini lagi butuh Oh. masker. Itu itu politik. Iya itulah itu. Kan itu aja intinya, Wak. Ya harapan gue itulah di Sidinal mungkin tak kayak mana dari segi dia menatapnya dari musisinya dia. Macam. Kayak musisi kan. Kalau aku ya berdoa udah pastilah ya bagi yang beragama ya. Iya. Terus yang kedua sering cuci tangan lah, mau udah apalagi udah kontak fisik gitu bang. Nggak tahu Kayak kami kita. ini kan Ini baju udah langsung cuci nih. bisa kontak fisik ini. Iya. Tapi Cuci kan pakai ada sabun. pembatasnya Ada bang. pembatasnya. Ada pembatas. Cuci pakai ini apa nanti sabun cak telepon di hari santer itu. Apa enggak disemprot pakai ini aja hand sanitizer juga. Iya. Nah, Lanjut. Itu. Terus yang kedua ya kita nurut aja lah. Maksudnya tahulah kita orang Medan ya. Iya, cangkal-cangkalnya sih gitu ya kan. Apalagi sudah pasti ini yang ngikut ini di Smack Jabodetabek. Iya. Yang menonton ini pasti orang Medan juga gitu. Iya, pencinta-pencinta SMS lah. Yang paling penting sebenarnya itu kayak udah disuruh ya udah nurut aja di rumah aja gitu. Sebenarnya pun aku pun nggak mau juga 14 hari. Maksudnya kalau Dan misalnya itu belum ditentukan ya kan. Iya. Bisa mungkin panjang ya. masalahnya gini Bang Mo. Kayak lagu kangen bener 14 hari. Iya masuk ya. Aku mencari kok jadi penyanyi kan. Nah, rupanya kan 14 hari. Kalau kita nggak di rumah aja, contoh kalau di Indonesia ada berapa? 30 sering sehari ya, 30 gitu-gitu ya naiknya ya Bang ya. Bayangkanlah 30, Paling nunggu tertinggi. lagi. Kan itu 14 hari Bang. Iya. Virus itu kan, si corona ini 14 hari dia masa inkubasinya ya. masa inkubasinya. Masalahnya 14 hari dulu kena 30 orang. 14 hari lagi nunggu, nambah terus men. Nah, Tak kan ngapa-ngapain lah kita. 3 kali 14. Seharusnya corona ini dia bersinergitas sama COVID-19. Ah. Maksudnya Sama. Sama. Maksudnya kalau misalnya kita bandel gitu ya terus 14 hari lagi nunggu panjang malah ini. Sebenarnya kita menunggu si corona ini clear gitu. Ya aku pun pribadi nggak mau Bang Gordon kayak kau pun terganggu juga kerjaan Iyalah. Bang. Yang kayak Bosan nggak biasa kerja depan laptop, Iya. tiba-tiba depan laptop, awal absen mau kuliah depan laptop. Terus kan itu 14 hari kan Bang? Iya, masih inkubasi ya. Masa inkubasinya. Ya kita pun mau kelar, aku pun mau kelar kan Bang. Mau Jadi lah. ketika kita disuruh di rumah, harusnya kita di rumah aja. Biar 14 hari ini betul-betul clear semua, nggak ada makin ini. panjang ya kan. Nanti 14 hari 38 hari. Nambah terus lagi. Nambah lah terus. Yang si korban pun kita bilang korban lah ini ya yang kena Iya. ya. Yang korban kena pun dia Nambah. langsung bisa diisolasi yang udah kena. Kita yang di rumah kan bisa jaga kesehatan, membantunya dari segi itulah. Itu aja sih kalau aku. Bang. Iya, betul. Nah itulah ya kawan-kawan awak smakers dimanapun berada ya, karena lebih bagus memang di rumah aja, karena kita nggak tahu ya kan yang kena ini megang apa di luar, kayak kita nih angkot segala macam, rupanya dia megang apa segala macam awak pegang, kita kena juga. Kalau di rumah kan kita tahu sendiri kayak mana di rumah kita yang tahu kebersihannya cemana. Jadi kita jangan cengkal-cengkal, kalau di rumah aja. Nah kututuplah dulu videonya ini ya, nanti kalau kita ke bawah lagi kita nanti lihat bandre, oke? Dadah, smack hooligan.